Oke. Selamat sore, selamat datang kembali di podcast Purnati untuk seri spesial Panggung Maestro. Pada sore hari ini kami berterima kasih atas dukungan Esas Empu Sendok Art Station. Betul ya, Bu Velia ya. Udah menjelma menjadi Arts and Science. Art and Science. Empu Sendok Arts and Science. Empu Sendok Art and Science. Jadi seri podcast dari Purnati akan diselenggarakan di studio Esas ini atas dukungan Ibu Velia Salim. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sore hari ini berkenan berdiskusi dengan kami di seri Panggung Maestro. Senang sekali. Selamat sore. Mungkin sebelum kita membahas Panggung Maestronya sendiri, sebuah gubahan dari Yayasan Bali Purnati yang bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, kami ingin meminta Ibu untuk membahas latar belakang pengalaman perjalanan Ibu. Tahun lalu baru rilis buku katanya. Silakan Ibu, mungkin boleh sedikit saya mau mulai dari mana ya? Ya, saya memang bergelut di dunia keuangan dan perbankan sudah lebih dari 30-35 tahun, tapi selalu berjalan paralel dengan atensi saya terhadap fokus pada lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup ya pastinya banyak bersentuhan secara langsung dan tidak langsung dengan seni dan budaya. Dan itu komitmen saya sejak senafas lah ya, masalah lingkungan hidup, masalah seni budaya, dan juga masalah dunia keuangan, dunia ekonomi lah ya. Yang mana saya melihat itu integrasinya sebenarnya banyak ya, tidak sesuatu yang terkotak-kotak ya. Oleh sebab itu saya banyak sekali, sudah cukup lama mengikuti perjalanannya Bali Purnati dengan segala macam komitmennya terhadap pengembangan seni dan budaya, membuka platform bagi seniman yang muda, dan apalagi sekarang sudah juga masuk ke Panggung Maestro, memperhatikan orang-orang yang punya komitmen tinggi terhadap seni dan budaya, dan mereka sudah cukup berumur dan banyak kontribusinya. Oke, menarik Bu. Untuk ya jujur saya sebelum bertemu Ibu, saya buka contekan dulu. Saya cari tahu soal Ibu, bagaimana kiprah Ibu di perbankan dan ESG ya Bu ya. Ya, oke. Ya, betapa seimbangnya nih kalau saya bilang karya dan legasinya yang berimbang, tidak hanya secara sebagai bankir profesional, tapi juga tadi menyinggung ESG terhadap lingkungan, terhadap seni dan budaya, termasuk di Esas sendiri ya. Ya. Empu Sendok Art Science. Mungkin Ibu boleh sedikit menceritakan soal Esas juga Bu? Ya, oke. Kalau mau dirangkum ya, masalah lingkungan hidup dalam bentuk ESG, Environmental Social Governance, ya, itu hanya sebuah kerangka berpikir lah, boleh dikatakan, yang diarus utamakan ke dalam model bisnis ya, yang sebetulnya yang menurut hemat kami ya itu yang wajar ya. Jadi oleh sebab itu tadi saya bilang bahwa ini bukan sesuatu yang terpisah. Masalah dunia usaha secara konvensional kita sudah mengetahui bahwa perkembangan mengarus utamakan ESG ke dalam model bisnis menjadi operasionalisasikan dengan acuan-acuan environmental social governance. Sebetulnya ini udah lebih dari 15-20 tahun sudah masuk diarus utamakan, walaupun pengistilahannya berkembang terus ya. Berubah-ubah istilah gitu ya. Tapi intinya ya bagaimana bumi dan manusia ya sejalan senafas, dan segala bentuk kegiatan ya perlu memperhatikan itulah ya. Oleh sebab itu kalau boleh dikatakan S-nya ya, socialnya, saya nggak melihat ini sebagai sosial saja, tapi masuk ke dalam
kerangka seni dan budaya, ekspresi manusianya ya seni dan budaya. Itu yang kemudian terbentuk dari masyarakat kita. Jadi itulah narasinya, ekspresinya ya melalui seni dan budaya. Apapun fokusnya ya. Begitulah kurang lebih yang kami lihat di Empu Sendok Arts and Science, atau secara singkat kita sebut saja ESAS ya ke depannya ini. Sehingga ya pengarus utamaan ini ya masuk ke dalam kerangka berpikir dan bekerjanya ESAS. Oleh sebab itu kami sangat mendukung berbagai kegiatan, apakah itu yang lebih berat di lingkungan hidupnya atau yang lebih berat ke seni dan budaya. Dan kali ini kami senang sekali bertemu dengan kegiatan Purnati yang menurut hemat kami sangat penting ini. Terima kasih Ibu. Nah, tadi bisnis, lingkungan hidup, seni budaya itu senafas ya Bu ya. Nah, apa sih Bu yang Ibu lihat dari penyelenggaraan panggung maestro ini? Visi apa yang Ibu bisa lihat sehingga kita bisa bilang Ibu adalah kawan lama, pendukung setia dari panggung maestro ini. Boleh dijelaskan Bu? Iya, gini, kami melihat mengambil ketetapan hidup untuk berkesenian itu adalah sebuah lifestyle menurut saya. Bukan sesuatu yang mudah. Banyak seniman yang struggling ya. Tapi seorang seniman yang dia punya komitmen tinggi dan hatinya mengikuti, dia harus berkesenian, yaitu pilihan hidup ya. Dan oleh sebab itu seperti lembaga-lembaga seperti Bali Purnati penting untuk mendukung, memberikan platform bagi seniman-seniman itu yang sebetulnya memberikan semangat kehidupan lah ya. Ini menurut hemat saya perlu didukung terus. Mudah-mudahan ya dengan panggung maestro ini dapat menarik atensi minat masyarakat terhadap keberagaman budaya kita yang sudah tua, yang sudah teruji, yang sudah banyak mengkomunikasikan segala aspek kehidupan. Nah, oleh sebab itu ya makanya bahkan sebelum Bali Purnati berdiri pun saya juga sudah melihat para foundernya juga sudah berkesenian lama ya. Itu semacam kayak panggilan hidup lah. Ya, walaupun struggling, saya lihat juga apalagi kita tahu ya funding lah macam-macam. Tapi ya itu pilihan hidup. Dan itu saya respect banget sama para seniman di tanah air kita, dan juga sebetulnya kondisi ini sama ya di mana-mana, di negara manapun. Jadi ya sebisa mungkin sedikit kontribusi mendukung ya. That's the least we can do. Kayaknya kalau saya boleh mengcapture ya Bu ya sedikit, ada kesamaan tadi ya, ada satu nafas idealisme ya soal panggilan hidup gitu, yang ya mungkin Ibu Velia juga sudah orkestrasikan dengan pengalaman selama ini juga kegiatan panggung maestro yang diusung oleh Yayasan Bali Purnati sejak 2023 ya Bu ya. Kalau misalnya saya boleh tanya berkaitan dengan panggung maestro ini, nanti 28 dan 29 Oktober itu panggung maestro yang ke-9 Ibu, berapa banyak panggung maestro yang sudah Ibu tonton? Waduh, mungkin hampir semua ya. Hampir semua. Kecuali saya lagi di luar kota atau sedang tidak di Jakarta ya, ya saya nggak bisa ikut. Tapi sedapat mungkin saya selalu mengikuti. Sebagai penonton. Sebagai penonton. Apa Bu yang kesan yang Ibu tangkap nih dalam kacamata penonton nih sekarang? Iya. Penonton panggung maestro, apa yang bisa Ibu lihat nih dari kalau yang maestro? Saya lihat yang awal-awal ya, saya lihat penonton cukup terkejut. Itu yang observasi saya. Terkejut karena ada bentuk-bentuk kesenian yang sebetulnya sangat langka, nggak pernah kita lihat. Mungkin karena ya kesenian kita ini, saya nggak mau menyebut ini teredusir karena
karena bentuk-bentuk komersial atau karena pariwisata perlu dibikin yang lebih praktis. Itu ada fungsinya, ada kebutuhannya. Tapi dengan panggung maestro sebetulnya kita diingatkan kembali betapa kayaknya keberagaman ekspresi budaya kita. Dan alhamdulillah saya melihat menghadirkan maestro-maestro yang sudah berkomitmen berkesenian dengan bentuk-bentuk yang sebetulnya seolah-olah kita seolah-olah non komersial, kita nggak pernah lihat lagi. Jadi itu udah jarang ya, seperti kayak desain batik atau desain tenun yang sudah tua, ada yang ingin menghidupkan kembali, mengukir kembali bentuk-bentuk kesenian yang lama, tapi tidak hanya dalam bentuk, juga pemaknaannya kan. Karena juga ada kadang-kadang ada lantunan yang kami nggak pernah dengar. Betul. Yang tergerak, aduh kepengen sekali kita ngerti isinya. Haus banget nih. Kami ingin mengetahui apa sih yang sebetulnya dilantunkan. Ya, jadi sebetulnya ini semacam kayak titik ungkit untuk kita bisa memperdalam lagi apa yang telah dihadirkan di panggung-panggung maestro dengan orang-orang yang sudah di atas 70-an ya. Saya lihat rata-rata yang dengan kesederhanaan hidupnya. Betul, panggilan hidup, menjalani panggilan hidupnya. Kadang-kadang ada yang saya sungguh terkejut bahwa kehidupannya sangat sederhana, struggling day to day, harus jualan di jalanan, ya. Saya nggak bisa menyebut yang mana, tapi saya pernah melihat dokumentasinya bahwa ya ini kehidupan sehari-harinya struggling, mencari uang untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan, tapi dia masih berkarya. Cuman ya itu pentingnya diberikan platform, diberikan kesempatan. Masalah ini masalah kesempatan. Bukan masalah kesempatan, tapi kita yang sudah lupa akan bentuk-bentuk yang lama itu dengan filosofinya, dengan local wisdom, dengan heritage kita, dengan sejarah kita, itu kan pengayaan sekali. Mudah-mudahan ini titik ungkit dan bisa menggelitik orang untuk melakukan riset mendalam soal bentuk-bentuk dari yang dibawakan oleh maestro-maestro ini. Oke. Ada 2 poin, Bu. Yang pertama tadi titik ungkit, dan yang kedua tadi Ibu sedikit banyak membahas soal kritik kondisi hari ini ya, bagaimana para maestro yang memang dalam program panggung maestro ini itu kan salah satu kategorinya adalah pegiat pelestari budaya yang umurnya sudah di atas 60 tahun, yang memang kesehariannya mungkin kesulitan gitu ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri juga seorang bankir profesional, juga menggeluti bisnis gitu ya, Bu ya. Sebetulnya apa sih, Bu, yang mungkin bisa menjadi jembatan, juga mungkin mengungkit ya ke kualitas atau kelayakan hidup dari para maestro ini, karena mungkin kalau sehari-hari ya kita di ibu kota gitu ya, sibuk dengan pekerjaan hari-hari gitu kan, untuk penghidupan masing-masing. Tapi begitupun mereka gitu, dan ternyata mereka masih punya banyak energi juga untuk melestarikan budaya yang kita aja kadang nggak tahu gitu ya. Buat saya jujur, saya baru 2 kali, Bu, duduk sebagai penonton, dan 2 kalinya itu saya terperangah karena ternyata ada ya dari daerah ini kesenian ini, bentuk kesenian yang itu, hal-hal yang di bangku sekolah pun saya nggak ketahui itu gitu. Nah, mungkin poin yang pertama dulu, Bu, apa nih kira-kira yang bisa menjadi jembatan nih gitu, kekuatan ekonomi gitu ya, bisnis dalam mengungkit kelayakan hidupan para maestro ini. Iya, gini. Punya masukan. Tadi kan saya bilang bahwa seorang seniman ya itu panggilan hidupnya. Dia tidak bisa, dia ingin berkarya secara berkesenian. Ya itu panggilan hidup. Ya. Tapi kami lihat juga banyak yang struggling. Jadi dia nggak bisa hanya
dedikasi menjadi seniman 100%. Selalu ada kerja sambilan. Keinginan kami ya ingin melihat suatu ketika kita bisa hidup dari berkesenian itu, ya. Ya itu membutuhkan satu dukungan ekosistem yang menyeluruh. Ya saya lihat pemerintah sudah mengusahakan dengan mungkin ada sedikit memberikan pendanaan tapi mungkin itu saja nggak cukup kan ya. Jadi kalau bisa sih dari masyarakat luas ya juga turut membantu ya, seperti Bali Purnati kan it's a private foundation ya. Dan ini juga gimana lembaga seperti Bali Purnati juga mencari dukungan kiri kanan kan. Betul. Gitu. Saya tahu betapa sulitnya, tapi dengan konsistensi itu dan mudah-mudahan ini juga membantu membangun ekosistemnya, ekosistem untuk mendukung seni dan budaya di Indonesia tuh berkembang gitu, ya. Mudah-mudahan ya misalnya boleh katakan perfilman lah. Awalnya kan juga struggling. Sekarang saya kira sudah mulai bisa hidup dari memproduksi film. Ya, mudah-mudahan karena daya dukung ekosistemnya, masyarakatnya, donornya, pendukungnya sudah mulai paham dan melihat nilai-nilai, mungkin nilai-nilai komersilnya ya. Dan ya mudah-mudahan kesenian secara keseluruhan juga bisa membangun ekosistem yang memiliki daya dukung sehingga seniman bisa menjadi seniman seutuhnya, tidak terlalu energinya dihabiskan untuk mencari dukungan kiri kanan gitu. Itu harapannya begitu ya. Ibu tadi menyebut titik ungkit ya Bu ya, salah satunya dengan program Panggung Maestro ini bisa menjadi titik ungkit kesadaran karena terkait dengan. Tapi juga dunia akademi. Harapan saya dunia akademi juga terbuka matanya dan ingin melakukan pendalaman riset ya. Pendalaman riset apakah itu dari antropologinya terhadap filosofinya, sejarahnya. Mudah-mudahan itu juga diriset, ada tindak lanjutnya. Harapan saya sih seperti itu juga. Mungkin biar nggak punah juga gitu ya Bu ya, data dan keep it as a living culture ya. Living culture, correct. Oke Bu, tadi Ibu bahas mengenai Panggung Maestro sebagai titik ungkit kesadaran seluruh ekosistem. Ibu membahas soal bisnis, Ibu membahas soal akademisi, sisi akademik. Jadi apakah menurut Ibu program Panggung Maestro ini perlu terus dipertahankan, perlu dikembangkan? Barangkali Ibu ada masukan berkaitan dengan Panggung Maestro ini untuk bisa terus menjadi titik ungkit kesadaran berbudaya? Ya ampun ya tentu dong, karena ini baru 9 kali ya. Iya, baru mau yang ke-9. Baru 9 ya. Bayangkan keragaman budaya Indonesia. Dan kalau bisa secepatnya lebih banyak lebih baik, karena ya ini kan orang-orang yang sudah berumur ini kan sudah ya lama-lama hilang ya. Yang kami khawatirkan dengan mereka sudah tidak ada, hilanglah juga local wisdomnya yang dia bawa, filosofinya yang mereka bawa. Itu kan sebetulnya kekuatan inherent dari budaya Indonesia. Itu yang perlu diperdalam, karena itulah sebetulnya kekuatan Indonesia di situ, sebenarnya dari esensinya. Dan bentuk-bentuk ini kan bentuknya, tapi esensinya ya di situ lah, mudah-mudahan bisa digali dari segala aspek ilmu sosialnya. Bu, Ibu adalah seorang ekonom Indonesia. Tadi Ibu membahas mengenai kekayaan seni budaya kita gitu ya, potensi, peluang, local wisdom, kesenian, tradisi adat yang diangkat oleh Panggung Maestro. For you, sebagai ekonom, is it worth it to be funded? Apakah ini memiliki kekuatan yang layak untuk didanai dan dikembangkan, memiliki satu kekuatan ekonomi sendiri yang mungkin bisa kita kembangkan gitu? Ya tentu. Tapi kalau saya bicara ranah yang
intangible, seolah-olah sulit untuk dihitung nilai komersialnya. Dan di situ yang kadang-kadang kita masih agak sulit ya, karena kalau hanya melihat nilai komersialnya, semacam seolah-olah ada tereduksi nilai yang sesungguhnya. Kekuatan yang mendasar dari budaya itu yang kadang-kadang lupa bahwa itulah yang menjadi kekuatan kita gitu. Dan mungkin itu tidak langsung karena ini terkait dengan sumber daya manusia sebetulnya. Nah, kekuatan seni dan budaya adalah kekuatan sumber daya manusia Indonesia sebetulnya. Gitu. Jadi mungkin selama ini pendekatannya agak terpisah, seni dalam bentuk yang keriaan dan ya memang bagus ya untuk menyajikan pagelaran untuk tamu-tamu asing, ya itu bagus. Ya itu tentu penting melihat wow-nya ya dari Indonesia. Tapi juga yang sangat mendalam itu kan sebetulnya juga sesuatu yang perlu dilihat nilainya. Nah ini yang mudah-mudahan nilai yang terkandung itu yang perlu terus-menerus disajikan dan ya diperkenalkan supaya ya kalau tak kenal maka tak sayang kan. Ini yang harus terus-menerus dihadirkan menurut teman saya. Dan nilai ekonominya sangat besar, karena itu yang menjaga kestabilan sebuah sosial budaya sebuah bangsa lah ya. Gitu. Ibu menyinggung soal kekuatan sumber daya manusia, Ibu menyinggung soal bagaimana kita terus mengenalkan dan menjaga nilai budaya ya Bu ya. Ibu punya masukan barangkali bagaimana kita bisa menggait hari ini Gen Z yang mulai masuk ke dunia kerja, mulai ya menguasai komunikasi dan media gitu ya Bu ya. Ini kan generasi yang seharusnya punya power juga ya, dan powernya ini alangkah bijaknya sepertinya jika juga paham terkait dengan nilai-nilai budaya yang salah satu diangkat oleh program Panggung Maestro. Ibu punya masukan, punya arahan mungkin? Ya mungkin ini dari aspek ceritanya yang dihadirkan, dinarasikan dengan bahasa yang bisa atraktif bagi Gen Z. Keragaman kreativitas itu, kreativitas selalu mendorong inovasi ya, keren gitu. Saya kira itu untuk menarik minat, mungkin ada strateginya bagaimana menarik minat, bahwa saya kira sudah banyak juga yang melihat Indonesia keren dengan batik keren, ya hal-hal semacam itu mungkin perlu dihadirkan acara-acara khusus mungkin yang biasa dinarasikan segmen-segmen tertentu gitu. Jadi bisa ke Gen Z, tapi bisa juga ajak satu acara khusus untuk akademisi. Mengajak riset dong, tindak lanjuti dong, ya kayak gitu. Atau misalnya yang untuk Gen Z ya, apa sih yang dilantunkan oleh si maestro di atas panggung sambil dia menari, nilai-nilai apa sih? Saya kira kalau itu diceritakan storytellingnya, orang bisa tertarik menurut hemat kami ya. Kekuatan storytellingnya Bu. Ya. Selain Panggung Maestro, sebenarnya program Panggung Maestro ini juga dia memiliki pra-eventnya ya Bu ya, pra-acaranya kita bilang. Tadi menyinggung masukan yang Ibu sampaikan. Ada panggung wacana Bu yang juga akan diselenggarakan oleh Panggung Maestro sebelum pagelaran dimulai. Jadi tadi saya sampaikan misalnya untuk Panggung Maestro 9 nanti pada tanggal 28 dan 29 Oktober ada panggung wacana juga yang mulai Panggung Maestro 9 ini kita kelola bersama dengan tim akademisi juga dari Universitas Indonesia. Betul Bu gitu. Dan memang harapannya bisa
menarik lebih banyak minat, bisa menarik lebih banyak kalangan, sanggar-sanggar seni, komunitas, mahasiswa sendiri, akademisi untuk bersentuhan langsung, berdiskusi dengan para mahasiswa dan seniman yang akan pentas dan mungkin ya memantik diskusi dan ide riset yang lebih dalam, dan itu free, Bu. Oh, fantastis. Ya, jadi kalau misalnya panggung maestro, akses masuk kita ada tiket yang bisa dipesan. Panggung wacana ini free, gitu. Jadi tadi dengan tambahan masukan dari Ibu, rasanya apa yang kami prepare, apa yang kami rencanakan cukup sejalan ya, Bu ya. Okay. Dan terima kasih untuk tadi penjelasannya, mungkin bisa menjadi arahan lebih lanjut dalam penyelenggaraan panggung wacana. Ibu menyambut pementasan panggung maestro yang ke-9. Ibu sudah tahu siapa yang akan nanti tampil, maestro dari daerah mana saja? Misalnya Sumatera Barat dan dari Bali ya? Iya, betul. Biasanya 3, kali ini kami fokus ke 2 daerah, Bu. Jadi kami akan menghadirkan maestro-maestro dari Sumatera Barat dan Bali. Apakah Ibu punya ekspektasi tersendiri terkait dengan kesenian budaya 2 daerah ini? Mungkin ada kesan yang Ibu harapkan nanti kalau Ibu berkesempatan untuk nonton bisa hadir atau terpantik lagi dari 2 daerah ini? Mungkin Ibu punya pengalaman? Ya, kalau saya selalu tertarik bukan hanya dalam bentuknya tapi dalam filosofinya. Apa yang dinarasikan dari pertunjukan itu. Itu yang saya curious ya, karena saya percaya local wisdom itu tanpa kita sadari itu sebenarnya perekat Nusantara ini, gitu. Saya yakini sekali bahwa kita tuh happy, bangga bahwa kita bisa bersatu dengan keberagaman ini. Selalu excited ngelihatnya gitu. Jadi I'd like to be surprised apa yang nanti akan dipagelarkan. Okay. Ibu ingin mendapatkan surprise nih di panggung maestro ke-9. Tapi boleh nggak, Bu, sharing mungkin the most surprise moment when you watch panggung maestro? Ada nggak, Bu, yang terkenang sampai sekarang ketika nonton yang mana, Bu? Banyak banget. Setiap bentuk saya takjub. Ya, setiap bentuk. Yang Aceh dengan gendrang yang saya nggak pernah lihat, yang segitu banyaknya gendrang di atas panggung itu. Aduh, banyak sekali yang dari Kalimantan. Keberagaman. Saya nggak bisa bilang yang mana yang saya suka semuanya. Saya senang keberagaman. Tapi yang dari semua yang saya lihat itu yang membuat saya semakin yakin kenapa bahasa seni itu bisa menarasikan sesuatu yang penting. Kalau tidak mau disebut sebuah advokasi, pasti dong. Misalnya kegiatan-kegiatan ketika harvesting ya, kan banyak tuh di Kuningan, di Bali. Kalau subur dan harvestnya bagus, kan selalu ada kerayaan, ya. Dan ini terus juga menggulirkan, meyakini masyarakat setempat itu untuk terus berproduksi yang baik, dan menyatu dengan alam dan manusia. Alam banyak memberikan manusia dan manusia menjaga. Jadi ada narasi-narasi itu sebetulnya kan. Itu salah satu contoh. Gitu. Sehingga kalau ini digulirkan terus, ya bumi dan manusia selalu terjaga gitu. Makanya kami sangat percaya bahwa sebenarnya di Indonesia ini menggunakan ekspresi seni juga bisa mengadvokasikan sesuatu yang penting bagi kehidupan gitu loh. Jadi bukan hanya sosialisasi kering, tapi dengan lantunan dan pagelaran yang menyentuh. Saya kira ini satu bentuk narasi yang
masuk ke dalam jiwa manusia Indonesia. Baik, tadi Ibu menyinggung soal advocate, karena Ibu juga adalah seorang advokat keberlanjutan kalau saya baca. Dari apa yang saya bisa simpulkan dari penyampaian Ibu, boleh nggak saya bilang merawat kesenian dan kebudayaan lokal itu juga merawat alam dan lingkungan, merawat alam dan lingkungan itu juga merawat kesenian dan kebudayaan. Apakah Ibu sepakat dengan Sangat sepakat. Kalimat itu? Sangat sepakat. Bumi dan manusia tidak sesuatu yang terpisahkan. Itu. Dan ekspresinya adalah melalui seni dan budaya. Oke. Sedikit menyinggung ke latar belakang. Kalau boleh tahu Ibu berasal dari suku atau daerah mana Bu, keluarga Ibu, dan apakah mungkin Ibu punya ekspektasi tertentu ada kesenian dari daerah asal saya yang kapan ya bisa ada di panggung maestro, atau mungkin bisa jadi masukan kepada tim panggung maestro untuk bisa dihadirkan dari mana? Berikutnya. Dari mana? Daerah mana? Oh, daerah mana lagi misalnya? Iya, betul. Kalau saya sebenarnya 3/4 orang Sumatera Barat. Oh, pas banget dong Bu. Khususnya Koto Gadang. Koto Gadang. Tapi saya masih punya 1/4 hak di tanah Sunda. Oh, oke. Jadi saya manusia Indonesia banget, ada campurannya gitu. Harapan saya sebanyak mungkin kita bisa menjangkau daerah-daerah lain, ya sangat senang. Mungkin yang belum banyak tampil dari timur kali ya Bu ya. Indonesia Timur mungkin ya. Saya nggak tahu apakah dari NTT atau dari Maluku atau Papua. NTT akan hadir di panggung maestro ke-10. Oke. Jadi kalau panggung maestro 9 udah pas nih Ibu sebagai 3/4 Sumatera Barat. Semoga bisa hadir ya Bu ya, di pementasan panggung maestro yang ke-9 dan menantikan yang ke-10 juga karena ada NTT. Mudah-mudahan. Oke, mungkin penutup Bu. Apakah ada pesan bagi pendengar, penyimak podcast Panggung Maestro ini dari Ibu untuk menjaga, melestarikan kesenian dan kebudayaan, tidak hanya dengan misalnya turut menikmati, turut menonton Panggung Maestro, tapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Ibu punya saran, masukan, pesan bagi semuanya, silakan. Seperti yang tadi saya utarakan bahwa seni dan budaya adalah salah satu bentuk untuk menarasikan sesuatu yang penting. Sangat relevan dengan kehidupan kita, sangat dekat sekali sebenarnya. Dan kekayaan ini ya dipegang dan dikembangkan terus. Mudah-mudahan juga kaum muda juga tertarik untuk menyadari kekayaan yang kita miliki, dan tentunya ya semoga lebih banyak lagi dukungan platform seperti Bali Purnati untuk juga mengangkat budaya-budaya Nusantara. Mudah-mudahan itu ekosistemnya bisa lebih kuat terbangun untuk mendukung yang seperti yang kita miliki ini. Kita jaga untuk berkembang terus ya. Jadi harus nonton Panggung Maestro atau tidak? Wah, itu jangan lewatkan dong. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Ya, mudah-mudahan juga ini ya bagi yang tidak sempat ya ada arsip. Arsip ini semoga bisa terjaga untuk kemudian diriset, diperdalam, dibahas, direview sebagai suatu living culture, tapi lebih baik kalau hadir langsung energinya tentu beda. Oke. Saya izin menyampaikan, jadi untuk pemesanan tiket Panggung Maestro, karena Ibu bilang wajib nonton, sangat layak ditonton, bisa dipesan, sudah dibuka linknya Bu di
bisa diakses di Instagram Panggung Maestro. Kami sudah tautkan link pemesanan tiket ada di bio akun Panggung Maestro. Tadi Ibu juga menyatakan mungkin bisa diarsipkan, mungkin bisa disimak meski tidak bisa hadir langsung. Penyimak, pendengar podcast, jangan lupa untuk follow YouTube Panggung Maestro, Instagram Panggung Maestro, karena rekaman dari Panggung Maestro sebelumnya memang sudah disediakan Bu di platform-platform tersebut gitu. Jadi semoga tidak terlewat. Baru tahu soal Panggung Maestro ini sekarang setelah menonton langsung, got surprise seperti Ibu. Nah, bisa juga kemudian menonton arsip-arsip sebelumnya gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk sama-sama kepada Purnati, khususnya juga dukungan ruangan podcast dari SS. Terima kasih banyak. Semoga Ibu diberikan kesehatan, lancar setiap kegiatan yang kayaknya masih peak aja, dan kami nantikan kehadirannya di Panggung Maestro 9. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu.